Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat untuk belajar ya? Pada video kali ini kita akan belajar bersama kembali. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar tentang sistem pendingin. Nah, pada video kali ini kita nanti akan belajar ke unit prakteknya langsung. Kita di sini sudah memiliki satu unit praktek yaitu Toyota Kijang. Nanti kita akan membahas seputar sistem pendingin yang berada pada unit praktek ini. Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, alangkah baiknya kita paham dulu apa itu sistem pendingin. Sistem pendingin adalah sebuah sistem pada mesin kendaraan yang berfungsi untuk mempertahankan suhu mesin agar selalu berada pada suhu kerja, yaitu 85 sampai 95 derajat Celcius. Baik, setelah kita mengetahui apa itu sistem pendingin, langsung saja sekarang kita belajar langsung ke unit prakteknya, nama-nama komponennya apa saja, kemudian cara kerjanya seperti apa. Baik, akan kita mulai pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama akan kita mulai dari nama-nama komponen. Namun setelah saya lihat di sini komponennya sangat sulit sekali terlihat, kemudian gambarnya juga kurang bagus. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk menjelaskannya di engine stand. Tapi secara umum ini sama persis, yang ada di stand ini dengan yang ada di mobil itu sama persis, tidak ada bedanya. Baik, untuk komponen yang pertama di sini ada radiator. Radiator ini berfungsi untuk membantu atau mempercepat proses pelepasan panas pada air pendingin. Kemudian di sini ada radiator. Nah, biasanya kita mengisi air radiator itu dari sini. Kita masukkan air radiator ke sini, ya. Nah, setelah itu di sini ada air yang kita isikan di sini. Kemudian air akan masuk ke selang radiator bawah. Nah, ini adalah selang radiator bawah. Kemudian masuk ke water pump. Water pump di sini nanti saya berikan gambarnya yang copotan. Kemudian water pump ini, kemudian air masuk ke dalam blok mesin. Di dalam blok mesin itu ada water jacket namanya, itu adalah saluran air pendingin di dalam blok mesin. Kemudian air pendingin akan naik ke silinder head. Naik ke silinder head, kemudian di sini ada cover termostat. Apa itu termostat? Termostat ini adalah katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pendingin ketika mesin dingin. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan pada saat cara kerja. Kemudian air di sini kemudian naik ke selang radiator atas. Nah, itu tadi adalah kondisi ketika mesin belum dihidupkan. Jadi air itu mengisi radiator, kemudian ada selang radiator bawah, kemudian masuk ke silinder blok, kemudian naik ke silinder head, kemudian ke selang radiator atas. Nah, sekarang setelah mesin dihidupkan, maka water pump ini atau pompa air ini dia akan berputar sehingga akan mendorong air masuk ke dalam blok mesin. Setelah air masuk ke dalam blok mesin, kemudian air akan naik ke dalam silinder head. Nah, karena mesin masih dingin, di sini ada termostat, maka termostat ini akan menutup sehingga air tidak bersirkulasi ke selang radiator atas. Ya, jadi ketika mesin dingin, termostat di sini menutup sehingga sirkulasi air tidak diteruskan ke selang radiator atas. Dalam kata lain, berarti ketika mesin dingin tidak ada sirkulasi yang melewati radiator. Nah, kalau tidak bisa naik ke selang radiator atas, kemudian air kemana? Air akan dihisap kembali oleh water pump. Jadi sirkulasi air itu hanya dari water pump, kemudian silinder block, kemudian naik ke silinder head, kemudian ke selang bypass. Ini namanya selang bypass. Kemudian terhisap lagi di water pump. Itu ketika mesin dingin. Nah, ketika mesin sudah panas, kurang lebih sekitar 85 derajat Celcius, maka termostat di dalam
sini itu dia akan membuka, sehingga air yang ditekan oleh water pump itu dia akan masuk ke cylinder block, cylinder head, kemudian akan mengalir melalui selang radiator atas, kemudian akan masuk ke dalam radiator dan masuk lagi ke dalam selang radiator bawah. Nah, di sini karena ada kipas ini fungsinya adalah mengalirkan udara. Jadi ini menghisap udara dari depan, sehingga ada udara yang menembus radiator sehingga membawa panas di radiator, sehingga radiator menjadi dingin dan air di dalam radiator dia akan ikut dingin. Jadi nanti air akan masuk ke sini itu sudah dalam keadaan dingin. Ya, jadi tadi ketika mesin dingin itu air tidak lewat radiator. Nah, selanjutnya ketika mesin sudah hampir mencapai suhu 90 derajat. Karena suhu mesin itu kisaran 85 sampai 95 derajat. Ketika suhu mesin sudah mencapai 95 derajat, tentu air di dalam mesin itu dia akan sangat panas karena 95 derajat itu airnya hampir mendidih. Sehingga apa? Sehingga tekanan air di dalam sistem pendingin itu meningkat. Oleh sebab itu agar sistemnya ini tidak rusak, maka tekanan air itu harus dikurangi. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada tutup radiator. Kebetulan di engine stand ini sudah tidak lengkap, kita pindah lagi ke unit mobilnya langsung. Nah, di sini ada tutup radiator, kemudian di sampingnya ada selang, ini mengarah ke reservoir. Ketika tekanan air di dalam sistem pendingin ini meningkat, karena panas, sesuatu yang panas tentu tekanannya akan meningkat karena dia terjadi uap atau tercipta uap, maka uap air itu dia akan disalurkan ke dalam reservoir. Kalau kita lihat di sini ada selangnya seperti ini, maka air itu akan pindah dari sistem pendingin ke reservoir. Nah, namun pindahnya air itu ada batas minimumnya. Ada batas minimumnya ketika tekanannya sudah mencapai, di sini ada tulisannya 0,9, berarti air itu akan pindah ke dalam reservoir ketika tekanannya sudah 0,9 bar. Kalau masih di bawah itu, meskipun airnya sudah panas, berarti air belum pindah ke reservoir. Nah, oleh sebab itu tutup radiator ini ada pemeriksaannya. Diperiksa apakah dia masih membuka atau dia benar-benar membuka ketika tekanannya 0,9 bar. Nanti akan kita bahas di video yang lain untuk cara memeriksa tutup radiator. Nah, setelah itu ketika mesin sudah kita gunakan, misalkan kita berpergian, kemudian kita sudah sampai, kemudian kita matikan mesin, maka tekanan di dalam sistem pendingin ini dia akan menurun karena yang semula panas kemudian menjadi dingin, dia akan menurun tekanannya. Nah, ketika tekanannya menurun, maka air yang semula di reservoir ini dia akan terhisap masuk ke dalam radiator. Hal ini untuk mengantisipasi agar air itu tidak keluar terus, tapi juga ada yang masuk ke dalam. Kapan dia masuk ke dalam sistem pendingin? Ketika mesin itu dari panas ke dingin. Itu karena ketika dingin air itu mengalami penyusutan. Nah, di sini ada hal yang sekiranya perlu saya sampaikan. Di sini untuk pemasangan selang radiator, selang air reservoir ini tidak boleh lepas. Seandainya ini lepas, misalkan ini lepas ya, apa yang akan terjadi? Maka nanti ketika mesin panas, air bisa mengalir ke reservoir, tapi nanti ketika mesin dingin, air tidak bisa terhisap masuk kembali ke dalam radiator, sehingga mengakibatkan nanti air di dalam sistem pendingin ini lama-lama akan habis dan nanti mesin akan overheat. Itu untuk penjelasan awal. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang pemeriksaan dari masing-masing komponen di dalam sistem pendingin. Baik, itulah tadi sedikit pembahasan kita mengenai sistem pendingin. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada yang salah, silahkan nanti kita diskusikan di kolom komentar.
Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.